Baik, kita mulai saja. Pak Buran, insya Allah sudah siap Pak Buran ya? Cek suara mic-nya Pak Buran dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Buran, terima kasih. Kita mulai dulu ya Bapak Ibu. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Buran untuk bisa menyampaikan informasi terkait dengan Market Day, tekniknya seperti apa dan apa yang harus disiapkan oleh anak-anak khususnya yang berjualan ini. Monggo, waktu saya persilakan untuk Pak Buran. Saya serahkan waktunya. Nanti untuk tanya jawab setelah Pak Buran mempresentasikan, jadi Bapak Ibu disiapkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ini Pak Buran sedang mempersiapkan materi untuk sosialisasinya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh disiapkan dari sekarang. Boleh ditulis pertanyaannya lewat chat ataupun nanti boleh langsung bertanya kepada Pak Buran. Ya. Kalaupun nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 4 SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo, Bapak Ibu Wali Murid kelas 4 Ali, Khalid, dan Hamzah. Semoga Bapak Ibu saat ini selalu diberi kesehatan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan sosialisasi tentang Semarak Market Day Virtual SD Muhammadiyah 1 Pucang Anom Sidoarjo 2020. Kegiatan ini nantinya akan diadakan tanggal 28 sampai 29 November 2020. Yang jelas kegiatannya tetap dari rumah, Bu, Pak. Jadi bukan nantinya ada pengumuman ini berarti nanti kita bareng-bareng masuk ke sekolah. Enggak. Jadi ini tetap nanti kegiatannya diadakan dari rumah. Nah ini. Jadi yang jelas tujuan kita mengadakan Market Day virtual ini yang pertama adalah mengenalkan dan menumbuhkan jiwa entrepreneur pada siswa. Nah, ini. Mohon maaf Pak Buran, slide-nya masih belum muncul. Slide-nya belum muncul? Belum. Saya bantu ya. Muncul nggak? Belum muncul? Belum. Lah saya coba yang slide-nya saya coba ini ya. Share ya. Pak Buran di close dulu yang. Oke. Saya coba share dulu. Sudah terlihat? Belum kelihatan. Nah, ini kelihatan sudah. Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Oke. Ayo Pak Abdullah. Oke, siap. Nah, ini. Jadi Market Day itu nantinya tanggal 28 sampai 29 November
2020. Next. Nah, jadi tujuan Market Day virtual ini yang pertama mengenalkan dan menumbuhkan jiwa entrepreneur pada siswa. Nah ini, jadi ini pun sebenarnya kita mendekatkan anak-anak kepada ajaran-ajaran agama kita juga. Karena berjual beli itu jelas nasnya dalam Al-Quran itu wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, sebagai bentuk implementasi pembelajaran di kelas. Jadi yang biasanya dilakukan di sekolah, ini tetap kita lakukan secara virtual. Yang ketiga, bahwasanya tujuan Market Day ini adalah melatih jiwa kemandirian siswa. Jadi nanti bagaimana kita ini mengenalkan anak-anak untuk nantinya bisa menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, menunjukkan keadaan pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang untuk terus belajar. Jadi belajar secara langsung dirasakan atau bahasanya belajar secara kontekstual ya. Yang kelima, menumbuh kembangkan semangat siswa dalam belajar. Selanjutnya Pak Abdullah. Nah ini, jadi nanti Market Day virtual ini tanggal 28 sampai tanggal 29 November 2020 diadakan serentak diadakan SD Muhida itu dari kelas 1 sampai kelas hanya paralel kelas 4 saja. Yang selanjutnya, nah inilah tanggal-tanggal yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu wali murid. Jadi pendataan penjual itu mulai tanggal 7 sampai tanggal 14 November 2020. Pendataan ini nantinya diserahkan kepada wali kelas masing-masing. Jadi ke wali kelas 4 Ali, Khalid, dan Hamzah. Kemudian penjual mengumpulkan flyer ke wali kelas maksimal tanggal 14 November 2020. Ini untuk sarana nantinya untuk promosinya. Isinya apa saja nanti saya terangkan di slide selanjutnya. Nah, kemudian share flyer nanti ke siswa mulai tanggal 14 sampai 21 November 2020. Nah, setelah nantinya flyer ini sudah tersebar ya, kelas 4 pun nanti bisa melihat yang dijual oleh 4 Abu, dijual oleh 4 Umar, dijual oleh 4 Usman sampai 4 Hamzah. Jadi nanti wali kelas saling tukar, kemudian saling menginformasikan. Bisa nanti penjual pun bisa menaruh di statusnya bisa. Nah, kemudian pengiriman barang ya, ada pemesanan dulu, pemesanan barang itu mulai tanggal 23 sampai 27 November. Jadi, mengapa ini harus memesan dulu? Karena nanti penjual itu biar mempersiapkan dengan baik. Jadi, barang apa saja yang dibeli, kemudian nantinya apa yang dipersiapkan dari pesanan dari para pemesan itu. Kemudian pengiriman barang ke pembeli. Pengiriman barang ke pembeli itu tanggal 28 sampai 29 November 2020. Selanjutnya Pak Abdullah. Nah ini, aturan membuat flyer penjual.
yang jelas ada gambar dan foto produk. Nah ini. Kemudian nanti ada nama produk. Nah, kemudian ada ongkir atau jenis pengiriman. Nah, kemudian ada jenis pembayaran. Nanti pembayarannya COD apa dengan transfer. Kalau transfer berarti harus mencantumkan nomor rekening Bapak Ibu, bukan rekening wali kelas. Nah, ini harus dicantumkan jenis apa nomor rekeningnya. Kemudian harga produk. Nah, ini maksimal ya. Harga barang itu 20.000. Satu penjual itu boleh menjual beberapa produk. Misalnya ayam geprek dengan minumannya itu boleh. Tapi harganya jangan melebihi 20.000. Itu harga dasarnya, ongkirnya di luar itu. Itu per satu produk Pak Buran ya? Boleh lebih dari satu produk. Untuk harga yang tadi ya? Ya. Jadi kalau misalnya si siapa Ahmad jual nasi sama minumnya itu boleh. Gitu. Ya. Selain makanan boleh, tapi harganya jangan melebihi dari 20.000 tadi. Kemudian tercantum nama penjual, kemudian kontak person. Pastikan kontak person ini yang masih aktif. Kemudian di tanggal 28, 29 itu diperiksa juga paketan atau ininya paket datanya apa masih berlaku, apa masih aktif, itu harus dicek. Nah ini jadi tercantum nama penjual, kemudian ada kontak personnya. Nah ini nanti dibuat masing-masing. Jadi satu penjual berarti membuat flyer itu sendiri, bukan nantinya dijadikan satu kelas, enggak, tapi sendiri-sendiri gitu. Selanjutnya, nah ini saya perjelas lagi bahwasanya pemesanan barang itu mulai tanggal 21 sampai 27 November 2020. Jadi ini waktu-waktunya untuk pemesanan barang. Kemudian penjual pun boleh mengiklankan ini di waktu-waktu ini. Ini. Jadi harus pesan dulu. Selanjutnya, Pak. Nah, ini. Cara pengiriman barang yang dipesan atau dibeli akan dikirim sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ini. Nanti bisa dengan kurir atau kalau dekat bisa diantar sendiri, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian pembayaran akan ditentukan sendiri oleh penjual. Jadi mau ditransfer atau nantinya bayar secara tunai. Itu. Selanjutnya, Pak. Nah, ini yang terpenting sebenarnya. Siswa menikmati pembeliannya saat market day. Mendokumentasikan, diharapkan siswa bisa ambil foto saat membeli atau menjual barang pada waktu market day virtual dan dilaporkan pada guru kelas masing-masing. Jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu itu tidak berjualan, maka di situ harus membeli barang-barang yang sudah diiklankan oleh nanti melalui grup kelas. Nah ini, bagaimana memfotonya Bapak Ibu? Kalau misalnya yang penjual itu tidak harus ketika proses pembuatan, enggak, tetapi ketika mau mengirim, mungkin sudah ada kurirnya atau ada jasa pengirimnya. Nah ini difoto dulu. Ini untuk penjual. Kalau misalnya anak-anak yang membeli, maka nanti kalau barang yang dibeli itu datang, nah ini kemudian nanti
ada penyerahan dari kurir atau pengantar, maka di situ difoto dulu. Ini bagian dari nanti bukti untuk dilaporkan pada guru kelas masing-masing. Nah, disinilah sebenarnya Bapak Ibu nilai-nilai karakter itu tetap ada pada nantinya anak-anak. Nanti nilai kejujuran, nilai amanah, dan lain sebagainya itu bisa didapat ketika kita ini nantinya mengadakan jual beli itu. Selanjutnya Pak Abdullah. Nah ini, jadi penjual melaporkan hasil penjualannya ke guru kelas masing-masing sebagai dokumentasi. Nah ini kalau makanan, misalnya berapa yang terjual, kemudian minuman, jajanan ringan atau aksesoris atau barang-barang yang lainnya. Selanjutnya, nah sudah. Jadi refleksi kegiatan ini, hari ini kita sudah belajar banyak akan arti pendidikan. Belajar ternyata tidak harus berada di sekolah selalu. Pandemi COVID-19 mengajarkan kepada anak didik untuk bisa menerima keadaan, beradaptasi dengan keadaan, dan selalu berkreasi dalam belajar. Wabah corona tidak menjadi halangan untuk terus belajar, dan belajar. Karena hakikat belajar adalah proses pendewasaan seseorang menuju masa depannya yang lebih cemerlang. Saatnya merdeka belajar, belajar tanpa batas, tidak dibatasi keadaan dan waktu. Karena sebetulnya pembelajaran itu akan berakhir saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Inggrisnya apa, Pak Abdullah? Yang di bawah itu? Long life education. Long life education. Terima kasih Bapak Ibu wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Masih ada waktukah Pak Abdullah? Silakan. Untuk tanya jawab. Beri kesempatan kurang lebih 10 menit. Terima kasih. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menyampaikan pertanyaan dengan raise hand terlebih dahulu. Jadi, boleh disebutkan nama putra. Jadi insya Allah saya akan dibantu semua wali kelas 4. Dan ini hadir semua kok. Pak Abdullah, Bu Nina, Bu Am, Bu Irul ada? Sudah. Ada. Oh, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang barangkali yang ada yang kurang jelas tadi setelah disampaikan Pak Burhan boleh bertanya secara langsung. Ini Pak ada pertanyaan. Apakah ada batasan jenis barang yang dijual? Nah, kalau barang yang dijual itu karena kan tadi sistemnya sistem pesan, maka ya menjualnya sesuai pesanan yang ada. Kan tadi kan ada batas waktunya untuk pesanan gitu. Jadi anak-anak itu pesan dulu, baru nanti penjual itu menyediakan. Beda dengan kalau misalnya kita ini market day secara offline yang di sekolah itu. Pokoknya kita batasi barangnya, kemudian kita jual, siapa pembelinya belum jelas juga. Nah ini. Berarti boleh lebih dari satu produk Pak Burhan ya? Boleh. 2 atau 3. Jual bunga hias. Boleh Pak, yang penting harganya jangan melebihi 20.000. Ya, ada yang tanya ini, bolehkah menjual bunga hias? Apakah intinya boleh? Harganya jangan melebihi dari 20.000. Ya, satu produknya tidak boleh lebih dari 20.000. Nah, satu produknya itu jangan lebih dari 20.000. Bunga hias ada yang di bawah 20.000, Pak. Bisa jadi, Pak. Ada. Khusus harga buat wali murid Muida tercinta ini. Iya. Harga khusus special price. Iya. Silakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Burhan.
bagaimana cara komunikasi antara penjual dan pembeli? Nah, tadi itu kan di flyernya itu kan mewajibkan harus mencantumkan kontak person. Ya. Jadi langsung, jadi di kontak person itulah nantinya, ya, gini Bu. Jadi misalnya ini yang kelas 4, dari Abu sampai Hamzah. Nah, kan kok tadi itu kan sudah menyetorkan flyer itu ke wali kelas masing-masing. Nah, setelah disampaikan ke kelas wali kelas masing-masing, maka wali kelas ini saling tukar Bu, saling saling menyebarkan ke grup-grup itu. Nah, nantinya kalau sudah ada yang cocok, langsung kontak ke penjual langsung gitu. Jadi komunikasinya langsung ke penjualnya, tidak ke wali kelas dulu gitu. Ya, karena di flyer sudah ada kontak personnya, jadi bisa langsung dijapri ya, sesuai dengan info di flyer anak-anak yang sudah dibuat. Begitu Pak Buran ya? Iya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Monggo silakan. Boleh ini Pak Buran ya? Saya tambahi waktu tadi ya. 8 menit. Kenapa? 8 menit ya sebelum kita Ya. persiapan salat maghrib. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sudah cukup jelas? Kalau sudah nanti PowerPoint-nya tetap kita bagikan ke Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca kembali, dicermati, kemudian bisa nanti ditanyakan ke wali kelas atau wali kelas masing-masing. Anak-anaknya sudah ada yang mengasih tahu Bu, menginformasikan kegiatan ini ke Bapak Ibu? Sudah ada yang informasikan barangkali karena jiwanya itu sudah jiwa entrepreneur, mendengar dari wali kelasnya ada informasi market day virtual ini, langsung menginformasikan ke Bapak Ibu. Apa sudah ada yang menginformasikan itu kemudian siap berjualan? Sudah ada Bu, Pak? Sampun Pak Burhan. Oh, alhamdulillah. Ini Alwan ini apa ya? kata ini? Alwan Pak. Alwan. Oh, jualan apa ya Alwan nih? Ya tuh berarti Alwan Hak ini 4 apa Bu? 4 Ali. Oh, Pak Abdullah ya? Iya. Oh ya, sudah ada yang menginformasikan, luar biasa. Nih. Silakan, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Silakan, mumpung masih ada kesempatan bertanya secara langsung. Jadi intinya Bapak Ibu nanti jualannya, tahapannya Ananda menyiapkan buat flyer, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva, boleh pakai apapun, silakan, kreasi anak-anak ya. Kemudian nanti flyernya diserahkan ke wali kelas, nanti wali kelas yang akan mendistribusikan di grup di kelas maupun di kelas 4 paralel yang lain. Jadi nanti pembelinya bisa dari kelas 4 yang lain begitu. Begitu pula ketika ingin membeli produk dari kelas yang lain juga diperkenankan. Ini dari orang tuanya Almira Kaisa, oh, ya, jual beli langsung penjual pembeli tidak melalui wali kelas atau grup. Betul. Jadi langsung pemesanannya itu ke penjualnya. Ingat Bu ya, sistem pemesanan Bu ya, bukan nanti 28 29 langsung pemesan. Iya. Jadi ada waktu-waktu untuk itu pemesanan. Tanggal berapa tadi Pak Abdullah? Saya. Ya. Sudah mungkin dari wali kelas yang lain
Ada tambahan? Bu Nina, Bu Nanya, Pak. Irul, Bu Am, Bu Fajar, gimana? Mungkin ada yang belum tersampaikan dari saya. Sudah semua Pak Burhan. Sampun. Oh. Sudah jelas ya sepertinya Bapak Ibu. Bentar, ini ada pertanyaan lagi Pak. Apa perlu laporan jumlah penjualannya juga? Ya, kan tadi kan ada laporan ke wali kelas saja itu. Jadi berapa yang di apa? Yang terjual, berapa produknya gitu. Nah ini bantal ini berapa Bu harganya? Maksimal 20 Bu. Ada bantal yang 15.000. Nggak apa-apa Pak Burhan, 20.000 untuk Muhida. Iya, batasannya maksimal pokoknya 20.000 gitu Pak Burhan ya? Iya, itu. Oh, boleh. Spesial ini untuk Oke loh. Boleh 15.000, 20.000 boleh Bu Am. Ya. Nanti kita borong. Kita tunggu layarnya. Kita tunggu layarnya. Pokoknya maksimal 20.000 ya, Bapak Ibu. Iya. Wah, spesial ini, spesial. Barakallah. Iya. Ada diskon khusus ini. Oh, diskon, Pak. Soalnya ini, Pak. Jadi wali murid kita itu menyemarakkan jadi harga Muhida gitu ya. Iya. Silakan, ada lagi? Sama sih. Ngaji masih. Apa? Oh, ngambil sendiri itu apa tadi? Ngambil sendiri. Sebentar Pak Abdullah dilihat dulu. Oh iya. Oh. Spesial sudah, ini. Sudah ya di chat ini sudah nggak ada yang apa untuk laporan penjualan dokumentasi paling lambat dikumpulkan kapan? Biasanya 1 pekan ya, maksimal 1 pekan setelah kegiatan. 1 pekan setelah kegiatan. Oke, sudah ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ada 2 menit lagi. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Nanti pokoknya jika ada keterangan syarat dan ketentuan berlaku juga dicantumkan di flyer ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada syarat khusus yang disampaikan, jadi informasi di flyer itu menampilkan informasi apa adanya, jadi jangan sampai informasi di flyer dengan ketika nanti ada orang tua ataupun siapapun yang ingin memesan ternyata tidak sama, nanti khawatirnya mereka nanti jadi mengeluh gitu ya. Jadi kita menghindari itu, jadi mohon sesuai produknya dengan apapun kriteria dan catatan yang disampaikan oleh penjual juga disampaikan di flyer tersebut. Kurang lebih demikian ya Pak Burhan ya? Sudah. Oke, cukup. Insya Allah kalau sudah cukup jelas, kita akhiri. Saya cek dulu di kolom chat, barangkali masih ada lagi. Insya Allah sudah. Baik, saya kira cukup Pak Burhan. Insya Allah, ini Bapak Ibu sudah bersemangat untuk berjualan produknya. Jadi kita sekali lagi sistemnya adalah pre-order. Jadi Bapak Ibu tadi nanti tidak membuat produknya dengan jumlah yang banyak. Nanti khawatirnya belum ada yang memesan, tiba-tiba sudah mencetak produk dengan sejumlah tertentu ya. Jadi nanti Bapak Ibu membuatnya sesuai dengan jumlah pesanan yang masuk, sesuai dengan informasi yang di flyer yang nanti akan dijabri oleh orang tua masing-masing. Saya kira itu tambahan informasinya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lebih lanjut,
setelah sesi ini tiba-tiba ada kepikiran, oh saya tadi mau tanya ini lupa, nanti bisa disampaikan ke wali kelas masing-masing. Saya kira cukup Pak Burhan dan Bapak Ibu wali kelas yang lain dan Bapak Ibu wali murid. Terima kasih atas atensinya sudah meluangkan waktu untuk menghadiri sesi sosialisasi Market Day virtual hari ini. Mudah-mudahan ini semangat Market Day ini membuat anak-anak menjadi lebih happy lagi ya dalam belajar. Biar ada variasi dalam kegiatannya dan anak-anak bisa berekspresi dengan membuat flyer hasil kreasi mereka masing-masing. Baik, saya kira itu mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat buat anak-anak dan Bapak Ibu semua untuk mendampingi belajar di rumah. Saya kira cukup. Terima kasih Pak Burhan atas penyampaian materi sosialisasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mari kita akhiri dengan bacaan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.